Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Junadatila dengan akhiran NIM 025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas administrasi jaringan komputer, tugas 4. Nah, yang pertama di sini sudah ada soalnya dan juga sudah ada kerangka topologinya. Kemudian di sini ada spesifikasi soalnya. Nah, kemudian ada skenarionya, yaitu skenario tentang WhatsApp dan juga cek proyeksi beberapa user dan juga terjadi beberapa serangan. Kemudian di sini ada soal web servernya. Yang pertama soalnya ini jelaskan perbedaan arsitektur web server standalone, reverse, proxy, dan load balancer. Kemudian di sini ada lanjutan soalnya. eh, Kemudian ada soal desain, kemudian nanti akan muncul outputnya. Nah, yang pertama kita akan menjawab soalnya terlebih dahulu atau menganalisis soalnya. Nah, yang pertama, jelaskan perbedaan arsitektur web server, standalone, reverse, proyeksi, dan load balance. 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 Nah, di sini web server standalone merupakan arsitektur paling sederhana di mana satu server langsung menerima seluruh permintaan dari klien dan memprosesnya sendiri. Pada model ini, server menjalankan aplikasi web menangani request menjalankan aplikasi web menangani request HTTP atau HTTPS serta mengirimkan respon tanpa perantara. Kemudian, website mengalami latency tinggi saat 300 plus user akses bersamaan. Analisis kemungkinan penyebab dari sisi CPU dan RAM-nya. Nah, di sini yaitu latency tinggi ketika lebih dari 300 pengguna mengakses website secara bersamaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sumber server. Nah, yaitu dari CPU. Proses yang tinggi dapat terjadi ketika web server harus memproses banyak request secara simultan, terutama jika aplikasi web melakukan komputasi berat seperti query database kompleks. CPU yang mencapai utilisasi mendekati 100% akan menyebabkan antrean proses meningkat. Nah, jadi kalau dari RAM itu kekurangan memori. Nah, jadi ketika kekurangan memori dapat menyebabkan sistem menggunakan swap memori di disk yang jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Jadi nanti ketika terlalu memorinya kecil memaksa web server, maka di sana akan terjadi keterlambatan karena RAM-nya terlalu kecil. Kemudian yang soal selanjutnya I/O, disk, network, throughput, konfigurasi, worker, proses, night, atau Apache. Sertakan metode pengujian dan tools analisisnya. Nah, di sini dari sisi I/O, disk, akses database atau file yang terlalu sering dapat menyebabkan bottleneck pada disk. Jika server menggunakan HDD konvensional, performa akan jauh lebih lambat dibandingkan SD. Jadi, jika terjadi ini, maka semuanya akan jauh lebih lambat dibanding CPU dan RAM. Nah, kemudian faktor lainnya adalah network throughput, yaitu kapasitas jaringan yang terbatas sehingga transfer data antara server dan klien menjadi lambat. Kemudian lanjut soalnya, jelaskan mekanisme kerja HTTPS, SSL atau TLS, handshake, public key, and private key, certificate, authority, dan mengapa sertifikat bisa dianggap tidak valid oleh klien. Nah, kemungkinan terjadi mekanisme kerja HTTP dan penyebab sertifikat tidak valid, yaitu HTTP bekerja menggunakan protokol SSL atau TLS yang berfungsi mengenkripsikan komunikasi antara klien dan server. Proses ini dimulai dengan TLS handshake, di mana klien mengirimkan permintaan koneksi
aman kepada server. Server kemudian mengirimkan sertifikat digital yang berisi public key. Klien akan memverifikasi sertifikat tersebut melalui Certificate Authority CA yang dipercaya. Setelah diverifikasi, klien dan server akan membuat session akan membuat session yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi selama sesi berlangsung. Private key yang dimiliki server digunakan untuk mendekripsi informasi yang deskripsi menggunakan public key. Sertifikat SL dapat dianggap tidak valid oleh klien karena beberapa faktor seperti telah kadaluarsa, domainnya pada sertifikat tidak sesuai dengan domain website, sertifikat tidak dikeluarkan oleh CA terpercaya, atau rantai sertifikat tidak lengkap. Kemudian lanjut yang kedua. Jika web server ditempatkan di DMS, jelaskan alasan arsitektural aturan Verywell yang ideal dan resiko jika web server langsung berada di LAN. Nah, alasannya kenapa ditaruh di situ? Karena di situ merupakan area jaringan yang berbeda antara jaringan yang lain atau jaringan internal, yaitu seperti LAN. Kan LAN itu termasuk jaringan eksternal ya. Maka web server publik biasanya ditempatkan di DMZ agar jika terjadi serangan dari internet atau penyerangan tidak dapat langsung masuk jaringan internal kampus, jadi masih ditahan oleh DMS. Kemudian jika langsung ditempatkan di LAN, maka risiko keamanan meningkat karena jika server diretas, penyerang dapat dengan mudah mengakses sistem internalnya jika tidak ditahan oleh DMZ, seperti database sistem akademik atau jaringan administrasi. Kemudian, penggunaan DMS merupakan praktik keamanan jaringan standar untuk mengisolasi sistem publik dari jaringan internal sehingga dampak serangan dapat diminimalkan. Kemudian buatkan desain pengamanan web server terhadap SQL injection, XS, Dictionary, Travel, dan DDoS. Nah, jadi di sini desain pengamanan web server. Beberapa serangan umum terhadap web server antara lain SQL cross system, DDoS. SQL dapat dicegah dengan penggunaan prepaid entertainment atau premediated query pada aplikasi. XS dapat dicegah dengan melakukan input validation dan output encoding pada data yang ditampilkan di halaman web. Dictionary traversal dapat dicegah dengan membatasi akses file dan memastikan server tidak mengizinkan. DDoS dapat diminimalkan dengan menggunakan rate limiting Verywell dan web application Verywell. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, yaitu jelaskan perbedaan forward proyeksi, reverse proyeksi, transparan proyeksi, dan implementasi paling tepat untuk lingkungan kampus. Nah, yang pertama, forward proyeksi bertindak sebagai perantara antar klien dan internet. Klien harus mengkonfigurasi browser dan menggunakan proyeksi ini biasanya menggunakan untuk filtering dan monitoring akses internet. Reverse proyeksi berada di depan server dan menangani permintaan dari klien sebelum diteruskan ke server backend. Fungsi utamanya yaitu meningkatkan keamanan dan performa web server. Kenapa tepat untuk lingkungan kampus? Karena kombinasi forward proxy dengan transparan proxy biasanya digunakan agar seluruh trafik mahasiswa dapat difilter dan dimonitor tanpa perlu dikonfigurasi manual perangkat, tanpa harus diberi konfigurasi manual satu persatu. Jadi langsung dikonfigurasi. Kemudian beberapa user masih bisa membuka situs yang sudah diblokir di proyeksi. Penyebab kemungkinan teknis DNS, HTTPS, dan yang lain, dan pencegahannya itu penyebab user masih bisa mengakses situs terblokir yaitu situsnya karena menggunakan teknologi seperti DNS over HTTPS yang
deskripsi permintaan DNS sehingga tidak dapat difilter oleh proxy. Selain itu, pengguna dapat menggunakan VPN akses langsung melalui IP address atau HTTPS tunneling. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memblokir server DOH, membatasi menggunakan VPN melalui Verywell, dan melakukan implementasi inspeksi trafik HTTPS menggunakan teknik SSL inspection. Analisisnya bahwa filter informasi yang digunakan pemekanan masih berbasis DNS. Domain filtering sederhana sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh teknologi eksekusi modern. Kemudian cek proyeksi tidak efektif, hit radio rendah. Jelaskan faktor penyebabnya, parameter konfigurasi cek, strategi optimasi. Nah, jadi penyebabnya yaitu biasanya ditandai dengan hit ratio yang rendah, artinya sebagian besar permintaan tidak dilayani dari cek, yaitu dapat disebabkan oleh konfigurasi cek yang terlalu kecil pada konten dinamis yang tidak dapat dicek, atau parameter cek itu seperti cek size, cek memori, dan refresh partner yang tidak dioptimalkan. Sehingga dalam lingkungan kampus seharusnya sangat efektif karena banyak pengguna mengakses konten yang sama. Jika hit ratio rendah, kemungkinan besar konfigurasi cek itu tidak akan optimal. Kemudian soal lanjutannya, proyeksi mengalami overload saat jam sibuk rancang solusi load balancing proyeksi, error rate, proxy, dan resource tuning. Nah, di sini dapat dilakukan dengan menganalisis long access menggunakan tools seperti ELK atau Elasticsearch, Logstash, dan Kibana atau Graylog. Log ini dapat menggunakan untuk mendeteksi pola trafik abnormal, percobaan bypass, filter yang disebutkan mencurigakan dalam standar keamanan informasi seperti ISO. Kenapa monitoring log sangat penting? Karena seringkali serangan keamanan dapat dideteksi lebih awal melalui anomali trafik atau pola akses yang tidak biasa. Kemudian, bagaimana cara melakukan monitoring dan audit log proyeksi untuk memenuhi standar keamanan informasi, misalnya ISO 27001. Nah, di situ kan web referencer proxy rate itu atau aplikasi itu melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL interjection dan XSS dengan memeriksa request HTTP. Reversi pada dengan latent limiting berfungsi membatasi jumlah request dari satu IP untuk mencegah serangan fungsi mencurigakan secara timeline. Nah, pendekatan yang paling efektif itu untuk server kampus adalah menggunakan kombinasi ketiganya, karena masing-masing memiliki fungsi pelindung yang berbeda-beda. Nah, kemudian agar arsitektur kampus tidak terhenti jika proyeksi mati, sistem harus menggunakan desain high availability. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan dua proyeksi server yang berjalan secara aktif pasif failover menggunakan teknologi seperti keep valid atau FRRP. Nah, kemudian di sini ada soal desainnya. Dan di sini ada rutenya. Nah, di sini saya akan membuat topologinya. Yang pertama kita butuh Nah, di sini saya akan membuat topologinya dari soal yang tadi. Yang pertama kita butuhkan PT Cloud. Nah, kita taruh di sini. Nah, setelah PT Cloud kita membutuhkan satu router. Kita di sini kan tadi di itunya butuh satu router. Sebentar. Nah, lanjut di sini kan butuh cloud, kemudian router, yaitu PT router. Sebentar. Nah, ada PT router, kemudian
Di sini variable atau di sini kita gunakan switch. Kita gunakan PT switch, taruh di sini. Kita butuh 3 switch. Ini kecilkan dulu. Kemudian server yang kita butuhkan, server ini satu, kemudian server ini, dan di sini juga ada PC. Kita butuh PC. Adalah Nah, setelah itu kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu dari sini, dari sini ke sini kita sambungkan secara otomatis. Kemudian dari sini ke sini satu, kemudian dari sini mulai di sini dengan berbagai fitur, dengan berbagai di sini itu pencetakan menjalankan manajemen jaringan pengiriman data, kemudian jaringan kami Nah, jadi kurang lebih ini topologinya seperti ini. Nah, kita selanjutnya kita ini plus dulu, kita besarkan ininya. Nah, ini kan belum terkonfigurasi ya. Jadi kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita konfigurasi di routernya terlebih dahulu. Nah, kita konfigurasi di sini. Nah, kita ke CLI. Enter lagi. Kita enter, kemudian pasti. Maaf, ada yang salah. Nah, maaf tadi kan terjadi kesalahan ya. Nah, ini sudah sudah benar. Nah, sebentar. Ini ada kesalahan. Tapi ini sudah nyambung ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian di close. Lanjut ke switch yang tengah. Kita ke CLI. Enter, kita N. Sebentar. Nah, ini sudah juga terjadi ada invalid inputnya, tapi ini sudah benar ya. Mungkin ada kesalahan sedikit. Nah, kalau seperti ini kita close. Kemudian lanjut ke switch yang sebelah sini. Kita kecil. Enter, kemudian Nah, ini untuk codingan yang switch yang sebelah kiri. Jadi seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke switch yang sebelah kanan. Kita lanjut switch yang sebelah kanan. Kita ke CLI. Enter, yang banyak digunakan dalam server jaringan karena saya Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Atau mengirim pesan.
Nah, kemudian setelah itu kita ke konfigurasi ke desktop, kasih kita di HCP. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya. Nah, lanjut ke PC satunya. Nah, kita di HCP otomatis. Nah, ini mengisi otomatis. Tunggu. Nah, itu sudah ada. Kemudian lanjut server ke desktop, ke config. Kita di HCP juga. Nah, ini sudah ada. Masuk juga sudah ada. Kemudian ke sini. Ke config. Open search. Di HCP. Ini sudah terisi. Nah, ketika sudah semuanya mengonfigurasi atau men-DHCP PC dan servernya, kita tinggal mengirim email antar server dan antar PC. Server ke PC, PC ke server. Seperti itu kita coba. Nah, kita akan mencoba mengirim emailnya. Nah, dari server ke PC 0 successful. Kemudian dari server ini ke PC 1. Nah, ini juga successful. Kemudian dari PC ke server kita coba. Nah, juga successful. Nah, semuanya sukses. Nah, mungkin hanya ini eh, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.